sama dengan minggu kemarin, yaitu tentang surat undangan. Oke. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak akan mempelajari tentang jenis-jenis undangan resmi, undangan tidak resmi, dan undangan setengah resmi. Nah, setelah itu anak-anak juga akan menentukan bagian-bagian undangan resmi, setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Dan nanti aktivitasnya yang akan diambil sebagai penilaian sumatif itu anak-anak diminta untuk menyusun surat undangan resmi dan setengah resmi. Sampai sini ada pertanyaan untuk agenda kita hari ini? Iya, oke, jelas ya? Oke. Nah, di sini kita akan mengingat kembali nih apa yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Surat undangan. Oke. Jadi, apa itu surat undangan? Ada yang masih ingat pengertiannya? Oke, silakan Steve. Surat undangan itu surat yang berisi panggilan supaya orang yang dituju bisa datang. Oke, one clap untuk Steve. Oke, betul ya. Jadi surat undangan adalah surat yang berisi panggilan untuk seseorang untuk menghadiri suatu acara. Contohnya undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan wisuda, surat undangan sekolah, dan surat undangan OSIS. Dan masih ada contoh undangan lainnya. Nah, kita akan masuk ke 2 topik besar kita sebelum masuk ke aktivitas yang akan anak-anak kerjakan ya. Yang pertama adalah jenis-jenis undangan, yang kedua adalah bagian-bagian undangan. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, ada yang bisa kasih tahu Ibu? Ada berapa jenis-jenis undangan? 3. Oke, betul ya. Jadi ada 3. Ada apa saja? 3. Oke, betul ya. Jadi ada 3. Ada apa saja? Oke, kita masuk ya ke materinya. Jadi surat undangan resmi itu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Jadi dia lebih formal karena dia mengaitkan tentang instansi yang mana besar gitu. Jadi memerlukan undangan resmi. Contohnya ini ciri-cirinya ya, menggunakan aturan format yang baku dalam penulisannya, memakai kop surat apabila dikeluarkan oleh lembaga instansi atau organisasi, perihal, terus terdapat nama dan alamat pengirim, terdapat juga nama dan alamat penerima isi surat, dan tentunya karena dia undangan resmi, dia memakai bahasa yang resmi atau formal, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi tersebut. Selanjutnya adalah ini contoh undangan resmi. Nah, jadi Ibu akan memberikan contoh undangannya. Oke. Dilihat. Coba anak-anak lihat, itu ada beberapa jenis undangan. Di situ tidak Ibu kasih keterangan mana yang undangan resmi dan mana undangan tidak resmi atau undangan setengah resmi. Coba bisa diangkat kalau sesuai ciri-cirinya tadi, mana yang undangan resmi? Menurut ciri-cirinya ada nomor surat. Bisa diangkat menurut anak-anak mana undangan resmi? Ini Bu. Oke. Oke. Betul ya. Jadi di tiap kelompok itu contoh undangan resmi itu ada 2 jenis surat. Nah, seperti ini ya. Saat kita sama. Jadi ada nomor surat, kop surat, lampiran, hal, terus itu ada apa? Ini kepada yang penerima, kepada yang pengirim, terus ada tanggal juga, pembuka, dan penutup. Oke, selanjutnya nih sama ya contoh undangan resmi. Nah, selanjutnya adalah undangan setengah resmi. Kalau undangan resmi tadi memiliki kop surat, sedangkan kalau undangan setengah resmi ini dia sama dengan undangan resmi tapi tidak menggunakan kop surat. Jadi tidak menggunakan kop surat, namun biasa dipakai oleh lembaga yang belum memiliki skala yang luas, misalnya organisasi yang masih merintis dan belum memiliki izin formalitas. Contohnya undangan kerja bakti, surat izin tidak masuk sekolah, undangan pengadaan pentas semi. Berdasarkan ciri-ciri, coba yang di meja anak-anak mana yang undangan termasuk undangan setengah resmi? Yang setengah resmi. Oke, betul ya. Jadi yang undangan termasuk setengah resmi itu yang undangan, contohnya ini
sekolah karena sakit. Itu termasuk undangan tidak setengah resmi. Mama aku pernah izin. Ya. Nah, yang terakhir adalah undangan tidak resmi. Nah, undangan tidak resmi yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau kepentingan perorangan. Nah, sini ciri-cirinya: tidak dilengkapi kop surat, bahasa tidak harus baku, tidak ada jumlah huruf, salam pembuka dan penutup yang informal, terus menggunakan bahasa yang sesuai dengan selera penulis, terus formatnya itu bebas. Nah, contoh undangannya di sini adalah surat undangan ulang tahun, undangan pernikahan, dan undangan syukuran. Atau bisa kita biasanya surat menyurat ke teman karib kan, itu juga termasuk ke surat undangan tidak resmi. Coba kalau yang di meja mungkin bisa diangkat ya. Ya betul ya. Kelompok sini mana yang undangan yang tidak resmi? Oke, itu contohnya adalah undangan ulang tahun. Oke, kita lanjut. Nah ini contohnya. Nah sekarang kita masuk ke top yang kedua, yaitu bagian-bagian undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, karena di meja anak-anak di situ belum ada keterangannya. Sambil ibu menjelaskan, ibu mau kalian saling coret-coret di kertas tersebut. Jadi kita menjelaskan contohnya nih, kop surat. Bagian-bagiannya yang pertama kop surat. Coba anak-anak tandai ini itu yang dimana yang maksud dengan kop surat. Paham instruksinya? Oke, jadi bagian-bagian undangan resmi itu yang pertama tadi ada kop surat atau kepala surat. Yang mana? Ya betul, yang paling atas. Betul. Selanjutnya adalah nomor surat. Yang mana yang nomor surat? Yang ada Ya, tulisan no. yang ada tulisan no-nya. Betul. Nah, Yang berikut nama dan alamat penerima surat. Ada nggak? ini enggak. Nama dan alamat. Ya betul. Bapak Sutarjo. Ya. Ditandain. Oke. Selanjutnya adalah pembuka surat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Halo, Vin. Halo. Oh, yang resmi. Oh, yang resmi. Hormat ya. Selanjutnya isi surat. Ditandai ya isi suratnya. Ada nggak isi suratnya? Ada. Isi suratnya mana? Coba yang mana? Sudah Bu ini. Yes. Tuh. Selanjutnya adalah penutup. Penutup itu Waalaikumsalam. sekian dan terima kasih. Ini menandakan bahwa sudah berada pada penutup surat. Nah, selanjutnya ada tempat dan tanggal surat. Ada nggak tempat dan tanggal surat? Ada. Oke. Dan yang terakhir itu tanda tangan pengirim atau Tidak ada. pembawa. Ya. Silakan ditanda tangan sendiri. Oke, kalau tidak ada tanda tangan boleh ditanda tangan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari undangan resmi, surat undangan resmi. Oke, kita lanjut. Sekarang adalah bagian-bagian undangan setengah resmi. Mana yang tadi undangan setengah resmi? Setengah resmi itu di antara tidak resmi dan resmi. Jadi dia di tengah-tengah. Bukan setengah-setengah. Oke. Yang pertama adalah nama dan alamat tujuan surat. Ada nggak? Ada. Yang kedua adalah pembuka surat. Isi surat ada. Penutup surat ada. Tempat dan tanggal surat ada. Dan pembuat surat ada. Namanya oke. Kita lanjut ke yang terakhir adalah bagian-bagian surat undangan yang tidak resmi. Yang ulang tahun yang mau Oke, nanti dibuat surat undangannya ya. Oke. Yang pertama adalah nama dan tujuan surat. Ya, kalau ulang tahun pastinya tujuannya mengundang untuk menghadiri pesta ulang tahun. Pembuka surat, isi surat, penutup surat, dan pembuat surat. Yang ulang tahun harus ada namanya ya. Oke. Takutnya salah datang ke tempat ulang tahunnya. Oke. Nah, dari
yang sudah kita pelajari, Ibu ada games. Mau main games nggak? Games ini bertujuan kita mereview pembelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi di saku Ibu ada kertas. Jadi kertas ini berisi undangan, bagian-bagian undangan tidak setengah resmi dan resmi. Jadi siapa kelompok mana? Nanti berkelompok ya. Jadi kelompok mana yang mendapatkan undangan tidak setengah resmi dan resmi itu di sini ada terdapat kertas yang mana kalian akan berbaris untuk menulis apa saja bagian-bagian surat undangan. Contohnya kelompok STEM mendapatkan undangan resmi, jadi harus ditulis ada bagian-bagian surat undangan resmi. Paham? Begitupun sebaliknya. Nah, kelompok STEM ayo berdiri dulu. Ayo semuanya berbaris ya. Siap kalian harus Sama-sama berdiri semua. Ayo kita stay bad words. Jangan bilang kita kalah. Berbaris berdasarkan kelompok ya, jangan beda cukup Bu. Nah, untuk kelompok Naomi pilih saku yang kanan atau kiri? Kiri ya, oke. Satu orang kiri kaki ya, Bu. Kiri kami. Ibu saja. Oke. Ayo Romi. Oke. Udah tahu kan? 1, 2, 3 ada bagian apa saja? Tadi suruh berbaris. Baris. Gantian. Ayo. Harus terurut Bu. Atau enggak kan? Ayo. Ayo. Tulis. Ayo. Bu, habis. Apa itu? Ayo. Udah kan? Udah Bu, kami menang. Udah Bu, kami menang. Kami duluan. Punya kalian. Punya kalian sedikit, kami banyak. Silakan duduk. Oke, nanti pengumuman kejuaraannya di belakang ya. Oke, Bu. Aku sekarang aja. Nanti di belakang. Oke, terima kasih untuk partisipasinya untuk bermain games ini. Kita lanjut seperti yang tadi Ibu bilang bahwa akan ada summa. Nah, jadi summanya adalah buatlah surat resmi dan tidak resmi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Isi surat ditentukan sendiri. Jadi kalian berbuat tapi karena waktu kalian pilih salah satu jadi surat resmi yang duluan yang dibuat dalam kelas. Setelah itu yang untuk tidak setengah resminya dibuat di luar kelas atau di jam setelah pulang sekolah boleh. Oke, paham? Untuk isi suratnya itu bebas ya. Kalian tentukan sendiri. Oke, ini kertasnya. Bu, apakah boleh tanya teman, Bu? Boleh. Dikerjakan itu mencontoh. Itu mencontoh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi anak-anak, apa sih yang kalian dapatkan hari ini? Oke, silakan Risa. Ada 3 jenis surat, Bu. Betul, apa saja? Surat resmi, undangan resmi, setengah resmi, sama tidak resmi, Bu. Oke, one clap buat Risa. Ada lagi? Bagian-bagian surat. Ayo silakan sebutkan salah satu. Kalau surat resmi itu dia harus ada kop surat, ada nomor surat, alamat pengirim dan penerima, isi penutup, tanggal, dan tanda tangan cap. One clap untuk Sela. Betul ya yang tadi sudah disebutkan sama Risa dan Sela. Jadi hari ini kita belajar mengenai jenis-jenis surat dan bagian-bagian surat. Oke. Nah, sebelum Ibu akan menyimpulkan kenapa sih kita perlu belajar jenis-jenis surat itu ada apa aja, terus bagian-bagian surat itu ada berapa bagian surat. Nah, karena melalui ini kita bisa tahu, jadi kita bisa menyusun surat itu tidak dengan sembarangan.
bahasa yang dikasih oleh Tuhan untuk berkomunikasi. Nah, surat ini kan salah satu bentuk alat komunikasi kita kan. Nah, bagaimana kita menggunakan surat undangan ini untuk berkomunikasi dengan sesama menggunakan bahasa yang baik dan benar. Oke, nah sekian pembelajaran kita sampai hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir tepat waktu, mau ikut instruksi Ibu dan melakukan setiap aktivitas yang Ibu perintahkan. Ibu akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu. Jangan lupa kerjakan. Bu, siapa yang menang games? Oke, abis ini Ibu pengumuman setelah MC selanjutnya. Oke, terima kasih.